Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam Fresh Mind and Idea Podcast. Dan ini adalah sebuah podcast yang akan membuat Anda untuk mendapatkan ide-ide atau inspirasi. Dan ini adalah unek-unek yang terjadi pada saya dan melihat dari situasi sekitar, dan ini yang terjadi. Nah, dalam podcast kali ini saya cuma mau membahas tentang orang yang suka salah persepsi, atau ketika kita menyampaikan sesuatu, bahkan kita pun bisa salah menyampaikan. Dan bagaimana sih harusnya yang benar supaya menyampaikan sesuatu, supaya orang tidak salah mempersepsikan sesuatu, dan kita juga belajar bagaimana memperbaikinya. Oke, sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Silakan. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan, ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Pernah suatu ketika ada seseorang yang berpikir langsung negatif ketika kita menyampaikan sebuah ide atau sebuah pendapat. Saya yakin mungkin Anda semua juga pernah mendapatkan kasus seperti itu, atau ada teman Anda yang ketika Anda memberi masukan kepada mereka, mereka berasumsi langsung negatif. Dan mereka menganggap diri mereka sudah paling benar, dan seperti itu. Dan pertanyaan yang menarik, apa sih yang membuat orang kenapa selalu menganggap dirinya paling benar? Ya wajar sih, karena dia hanya melihat dari satu sudut pandang. Ketika kita belajar mengenai komunikasi itu kalau kita pahami, fase-fase atau proses sebuah komunikasi tercipta, ini yang akan mempengaruhi ketika percakapan. Dan ini yang kadang bisa membuatkan orang kenapa salah persepsi, bisa emosi, dan kemudian dia marah. Saya ambil contoh yang sederhana. Misalkan saya berbicara dengan satu orang. Saya berbicara kepada satu orang, anggaplah orang itu adalah pasangan saya, ya. Ketika saya berbicara dengan pasangan saya, berarti saya mengirimkan sebuah sinyal, saya mengirimkan sebuah informasi, yang informasi itu dikemas berdasarkan kemampuan saya berbicara. Betul? Seperti itu kan? Ketika Anda berbicara, tergantung dari kemampuan Anda berbicaranya seperti apa. Ketika Anda menyampaikan sebuah informasi, kemudian informasi tersebut akan terkena dengan yang namanya ada media. Jadi informasi pasti ada media. Medianya apa? Kalau saya berbicara langsung sama istri, berarti langsung di depan dia, ya. Nah, ketika saya berbicara via telepon, berarti medianya adalah koneksi telepon. Ketika saya berbicara kepada, misalnya saya berbicara kepada Anda semua yang para pendengar podcast ini, pasti berbicaranya melalui podcast ini, ya kan? Dan ketika saya berbicara melalui YouTube, berarti medianya adalah YouTube. Ketika saya berbicara via WhatsApp, WhatsApp itu bisa telepon, bisa pakai chatting, itu adalah medianya seperti itu. Kemudian informasi tersebut diterima oleh pasangan saya, yang kemudian pasangan saya menerjemahkan kata-kata tersebut dan diinterpretasikan oleh dirinya. Nah, ketika kita berbicara mengenai informasi, yang paling penting, wah kebetulan nih teman-teman, ini hujan suasananya, berarti pasti nanti Anda akan mendengarkan suara rintik-rintik hujan. Nggak apa-apa ya, karena biar tetap Anda bisa mendapatkan sebuah ilmu. Nah, ketika kita menyampaikan sebuah informasi kepada pasangan saya, belum tentu istri saya atau orang lain yang bisa mendengarkan atau menginterpretasikan sesuai dengan jalan pikiran saya atau maksud yang kata-kata saya sampaikan. Yang ini bisa berarti adalah kemampuan saya sebagai yang berbicara kepada orang yang mendengarkan, dan juga kemampuan seseorang untuk bisa mendengarkan dengan tidak adanya noise di dalam media tersebut. Kita ambil contoh. Ketika saya berbicara kepada Anda, tadi saya katakan, pasti Anda juga tadi mendengarkan mungkin ada suara motor yang lewat, mungkin ada suara hujan yang lewat. Itu yang disebut dengan noise. Nah, ini kebetulan banget, ini contoh yang perfect. Ketika saya berbicara via telepon di WhatsApp, pasti ada noise. Noise-nya apa? Suara WhatsApp yang tidak terlalu jelas, WhatsApp voice. Atau ketika chatting, mungkin yang ketika saya chatting, itu juga terjadi noise, informasi yang mungkin dia tidak memahami arti informasi tersebut. Atau juga melalui YouTube atau apapun. Semua ada noise.
Ada noise keberisikan, ada noise karena dia lagi megang handphone, atau dia tidak fokus, dia cuma hanya membaca sepotong. Saya yakin banget Anda pasti pernah ngalamin ketika Anda ngomong dengan seseorang, mendadak kok Anda kayak keskip aja gitu. Kemudian keskip kayak Anda nggak baca, satu ketika, 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian, ada tim Anda yang ngomong, kan Bapak pernah mengatakan ini. Masa? Saya bilang, iya, nih coba Pak. Kemudian di capture, kemudian ditunjukkan. Saya pernah ngalamin itu ditunjukin oleh tim saya kaget. Iya ya, dia ternyata pernah ngomong ya. Cuma kok saya nggak nangkep ya. Nah, pengertian tidak menangkap itulah yang bisa dikatakan itu adalah noise. Ya, jadi ada noise yang mengganggu. Jadi kenapa ketika kita berbicara kepada seseorang tertentu, bisa saja kondisi kita juga lagi lelah, kita lagi capek. Jadi informasi yang disampaikan mungkin bisa tidak jadi cukup jelas. Nah, dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan kemampuan mendengarkan yang baik. Kemampuan mendengarkan adalah sebenarnya orang itu benar-benar menatap mata orang tersebut, mendengarkan dengan baik dan memperhatikan. Dan ketika ada informasi yang tidak jelas, harus dikonfirmasikan ulang atau diklarifikasikan dengan teknik bertanya. Cuma sayangnya kebanyakan orang lebih suka menginterpretasikan menurut mereka. Bahkan mereka menambah dengan noise-noise tertentu. Saya ambil contoh. Saya pernah ada seseorang yang lagi belajar coaching dengan saya, kemudian orang tersebut menyampaikan sebuah hasil dia melakukan coaching, dan kemudian saya memberikan masukan kepada dia, saya memberikan pendapat saya yang dia lakukan, karena menurut saya kurang detail. Nah, ketika saya menyampaikan, saya juga nggak ngeh kalau saya pernah menyampaikan informasi beberapa kali ketika dia memberikan statement atau memberikan sebuah hasil coaching dan saya memberikan feedback. Dan yang menarik adalah ada orang-orang di sekitarnya merasa bahwa mereka menganggap saya menyerang dia berulang-ulang. Bahkan sampai ada cerita mengatakan bahwa, kenapa sih Coach Arif kok nyerang dia terus ya? Kenapa nyerang terus? Nah, orang ini ketika mendengar itu, dia menginterpretasikan, wah, saya diserang sama Coach Arif nih. Nah, iya ya, berarti Coach Arif ada sesuatu nih. Nah, mulailah muncul interpretasi-interpretasi, dan dia, yang bisa saya katakan, ada sebuah representasi, ada sebuah informasi yang masuk di dalam kepala dia, dan dia memberikan opini. Nah, itu yang membuat kenapa seseorang bisa salah sangka ketika berbicara dengan orang lain. Kenapa nggak kita coba mulai belajar tentang apa sih yang terjadi komunikasi? Mereka mengatakan, enggak kok, saya dengarnya seperti itu. Itu yakin kok benar. Iya, betul. Dia mendengar dengan betul karena berdasarkan informasi atau representasi yang dia terima. Tugas kita adalah melakukan klarifikasi atau melakukan bertanya. Jadi sebenarnya bisa ditanyakan, maksudnya kenapa? Coach boleh tahu nggak ada apa problem ini biar bisa jelas. Nah, ini terjadi bukan hanya ketika saya kepada klien saya, atau kepada customer saya, atau kepada alumni saya. Tetapi itu juga berpengaruh kepada siapapun ketika Anda berbicara. Maka Anda ketika berbicara, Anda harus menyadari bahwa ini berbicara bukan hanya dari satu pihak, tapi kedua belah pihak. Anda harus paham bahwa ketika berbicara, tergantung dari kemampuan seseorang menyampaikan sesuatu, kondisi dia, noise dan media yang ditimbulkan, dan dia ketika mendengarkan tidak paham, juga mampu bertanya sehingga harusnya menjadi minimalisir terjadinya kesalahan paham. Orang lebih senang memberikan interpretasi dari berdasarkan ide kepalanya dia saja. Ketika ada sesuatu, dia telan bulat-bulat dan itu yang dia percaya. Kenapa dia percaya itu? Karena menurut dia, itu yang mungkin membuat dia perasaannya akan menjadi, mungkin dia pada dasarnya setiap manusia memang senang banget untuk memberikan opini sebelum benar-benar memahami apa yang terjadi. Opini-opini itulah yang kadang menyesatkan. Opini-opini itulah yang kadang membuat akhirnya dia jadi bete, kesel, dan marah. Dan saya belajar banget dengan konsep NLP, dan belajar banget dengan konsep bahwa dalam NLP, bahwa makna komunikasi didapat dari respon. Jadi ketika kita berbicara dan responnya salah, maka dari gambaran ini yang harus saya lakukan adalah mencari solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki supaya hal ini tidak terulang lagi. Ini yang menarik. Bukan malah mencari siapa yang salah, bukan, tapi adalah memperbaiki. Dikata kuncinya adalah memperbaiki. Nah, inilah tugas kita mencoba memperbaiki ketika sudah terjadi sebuah kesalahpahaman ketika dalam komunikasi. Dan yang paling penting juga, ketika saya menerima sebuah informasi, tugas saya adalah
tidak langsung menerima representasi atau kata-kata atau sebuah gambaran yang muncul dari perkataan dia. Dan tugas saya adalah tidak langsung mengiyakan atau tidak langsung membuat sebuah opini sebelum saya mencari atau mengklarifikasi informasinya. Tugas kita adalah mengklarifikasi informasinya sehingga kita lebih jelas. Dan banyak kekacauan, banyak problem-problem atau tantangan dalam kehidupan kita, baik di seluruh negara, baik maupun di Indonesia, atau dalam kehidupan berbisnis, bahkan dalam berpolitik pun sering terjadi kesalahpahaman karena berkaitan hal itu. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih dewasa, mencoba memahami proses komunikasi, belajar bagaimana memahami, mendengarkan, dan memperbaiki. Jadi, semua hal bisa diperbaiki, dan indah banget ya kalau semua orang mau belajar mendengarkan dengan benar, istilahnya bukan hearing tapi listening, dan juga mau belajar mengklarifikasi dari sebuah informasi sehingga opini-opini menjadi opini nggak salah kalau opini itu berguna, tapi kalau opini itu membuat kita jadi down, so which is makin banyak permusuhan, dan which is itu yang nggak akan bagus. Tugas Anda adalah melakukan klarifikasi, dan sebelum Anda memberikan sebuah opini, maka kehidupan akan berbeda dan kehidupan akan jauh lebih asik. Dan itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga fresh idea and mind oleh saya dari Coach Antonius Arif semoga bisa memberikan inspirasi buat Anda. Dan sampai jumpa di podcast-podcast saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.